Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrikus George Tinenti Maramba. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan. Saya mahasiswa semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dan sekaligus membagikan informasi sedikit tentang penggunaan tanda baca, fungsi tanda baca dalam sebuah kalimat, dan kapan penggunaan tersebut dipakai. Yang pertama, implementasi tanda baca titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma juga dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Yang kedua, tanda baca titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Tanda baca yang ketiga, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begini, titik-titik, ya, marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contoh, sebab-sebab kemerosotan, titik-titik, akan diteliti lebih lanjut. Tanda baca yang keempat yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah. Misalnya, Sang Purba mendengar bunyi gemericik. Nah, huruf D ini ditanda kurung siku itu sebagai mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Yang kelima, tanda baca apostrof. Tanda baca apostrof atau tanda penyingkat adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian kata tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati. Awalnya kan ini berawal dari kata asli akan yang kemudian dihilangkan huruf A. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu implementasi penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Contoh yang kedua, bapak menasihatkan, berhati-hatilah nak. Penjelasan yang kedua, penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau istilah asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, saya membeli satelku di toko itu. Yang kedua, penguasa itu menggunakan politik divide et impera. Yang ketiga, nama ilmiah tanaman padi adalah Oryza sativa. Dari ketiga contoh tersebut, satelku, divide et impera, dan Oryza sativa merupakan penggunaan
huruf miring. Karena ketiga kata tersebut merupakan istilah asing. Materi yang ketiga bagian 1, perbedaan kata semua dan seluruh. Yang pertama, semua. Kata semua digunakan bila benda yang dimaksudkan dari jumlah yang banyak sehingga yang ditekankan adalah jumlah. Contoh, semua siswa akan mengikuti ujian nasional. Semua yang bernyawa akan mati. Semua permintaan anak tersebut dikabulkan. Berikut kata seluruh. Kata seluruh digunakan bila yang kita maksudkan adalah yang mencakup satu benda yang menyatakan satu kebulatan sebagai benda yang utuh. Oleh karena itu, hal yang perlu diingat adalah satu identitas benda saja yang menggambarkan keutuhan benda tersebut. Contoh, seluruh penjuru negeri, seluruh tubuh. Materi yang ketiga bagian kedua, perbedaan kata adalah, ialah, dan merupakan. Yang pertama adalah kata adalah termasuk dalam kata kerja kopula. Adalah kata yang dapat mengartikan sebagai kata kerja yang berfungsi memberikan definisi atau pengertian. Yang kedua, merupakan. Kata merupakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti memberi rupa, membentuk atau menjadikan supaya berupa adalah menjadi. Yang ketiga, ialah. Kata ialah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama itu. Kata ialah sendiri mempunyai satu arti saja. Penjelasan ketiga bagian akhir. Kata yakni dan yaitu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yakni dan yaitu ternyata bersinonim atau memiliki makna yang sama. Artinya keduanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Arti menurut KBBI adalah kata penghubung yang digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Kedua kata ini termasuk dalam partikel. Penulisan kedua kata ini biasanya terdahului dengan tanda koma. Contoh, keluarga kami berjumlah 4 orang, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak.